Bayangkan suatu hari, kamu tidak lagi bertanya, bukan karena kamu tahu jawabannya, tapi karena kamu tahu AI akan menjawabkannya untukmu. Bukan 5 menit lagi, bukan besok, tapi sekarang juga. Dan di saat itulah, tanpa kita sadari, bukan kecerdasan yang hilang, melainkan kebiasaan berpikir. Banyak orang bilang AI membuat manusia bodoh. Tapi, bagaimana jika yang sebenarnya terjadi jauh lebih berbahaya? AI tidak membuat manusia bodoh, tapi AI mempercepat segalanya, termasuk cara kita berhenti berpikir. Bayangkan hal ini. Dulu, untuk menemukan jawaban, kita harus membaca, menganalisis, dan merenung. Sekarang, satu pertanyaan, satu klik jawaban muncul dalam hitungan detik. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI pintar, tapi apakah kita masih mau berpikir sedalam dulu. Inilah titik kritis yang jarang dibahas orang. Masalahnya, bodoh bukan berarti tidak cerdas. Bodoh hari ini adalah ketika manusia masih punya otak yang luar biasa, tapi memilih untuk tidak menggunakannya secara utuh. Kita tidak kehilangan kemampuan berpikir, kita hanya kehilangan kesabaran untuk melakukannya. Kita terbiasa dengan jawaban cepat, solusi instan, dan kepuasan seketika. AI tidak mencuri kecerdasan manusia, tapi memotong proses yang dulu memaksa kita berpikir lebih dalam. Dan saat proses itu terus dipangkas, otak perlahan kehilangan daya tahannya. Akibatnya, kita mulai percaya tanpa memahami, menerima tanpa menguji, dan berhenti bertanya, kenapa? Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita merasa tidak perlu. Tantangan digantikan oleh kenyamanan. Rasa ingin tahu digantikan oleh kecepatan. Disinilah bahayanya. Bukan AI yang membuat manusia bodoh, tapi AI mempercepat kebiasaan berpikir dangkal. Dan yang paling menakutkan, kita menikmati kemudahan itu sambil perlahan kehilangan kedalaman berpikir kita sendiri. Inilah kontroversi yang membelah banyak orang. Di satu sisi, ada yang bilang AI membuat hidup lebih mudah dan produktif. Di sisi lain, ada yang takut manusia akan menjadi malas dan tergantung. Keduanya benar dan salah. Masalah utamanya bukan AI, tapi cara manusia menggunakannya. Ketika kecepatan lebih dihargai daripada pemahaman, kita mulai percaya sebelum benar-benar mengerti. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar tidak tahu. Para pakar juga semakin sepakat soal ini. Dalam ilmu neuroscience, otak manusia dikenal sebagai organ yang berkembang melalui tantangan, usaha mental, dan proses berpikir mendalam. Setiap kali kita menganalisis masalah, meragukan jawaban, atau memaksakan diri memahami sesuatu yang sulit, otak sebenarnya sedang berolahraga. Koneksi antar neuron diperkuat, kemampuan berpikir kritis diasah, dan pemahaman jangka panjang terbentuk. Masalahnya muncul ketika tantangan itu perlahan diambil alih sepenuhnya oleh AI. Ketika mesin selalu memberikan jawaban cepat, otak tidak lagi dipaksa untuk bekerja keras. Dalam jangka panjang, para ahli memperingatkan bahwa kemampuan analisis, refleksi, dan penalaran bisa melemah, bukan karena hilang, tapi karena jarang digunakan. Di sisi lain, para peneliti AI modern menegaskan bahwa sejak awal AI tidak pernah dirancang untuk menggantikan cara berpikir manusia. AI diciptakan sebagai alat penguat kecerdasan, bukan pengganti kesadaran. AI mampu memproses data dalam skala besar, menemukan pola dengan cepat, dan menyajikan kemungkinan jawaban. Tetapi AI tidak memahami konteks seperti manusia, tidak memiliki intuisi moral, dan tidak bisa merasakan dampak dari keputusannya. Ketika manusia menjadi pasif dan menyerahkan penilaian sepenuhnya pada AI, disitulah risiko besar muncul. Kesalahan kecil bisa diperbesar, bias dalam data bisa diteruskan tanpa disadari, dan kesimpulan dangkal bisa terasa benar hanya karena disampaikan dengan cepat dan meyakinkan. Para pakar sepakat, kekuatan AI akan menjadi berbahaya bukan saat AI terlalu pintar, tetapi saat manusia berhenti berpikir kritis dan hanya menjadi penerima jawaban. Di titik itulah, AI tidak lagi memperluas kecerdasan manusia, melainkan mempercepat kelemahan yang sudah ada.
Studi kasus di dunia nyata memperjelas semuanya. Berbagai penelitian pendidikan dan laporan lembaga seperti OECD dan universitas teknologi ternama menunjukkan pola yang sama, yaitu banyak pelajar yang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas mengalami peningkatan nilai dalam jangka pendek. Tetapi, pemahaman konseptual dan daya ingat jangka panjang justru menurun. Mereka bisa menyerahkan tugas tepat waktu, terlihat produktif, bahkan tampak pintar di atas kertas. Namun, ketika diuji tanpa bantuan AI, mereka kesulitan menjelaskan logika dasar dari jawabannya sendiri. Ini bukan karena mereka bodoh, tetapi karena proses berpikir yang seharusnya melatih otak telah diambil alih sepenuhnya. Sebaliknya, laporan dari dunia industri teknologi menunjukkan hasil yang berlawanan. Studi kasus di perusahaan software dan kreatif menemukan bahwa programmer, penulis, dan kreator yang menggunakan AI sebagai asisten berpikir justru mengalami peningkatan kemampuan lebih cepat. Mereka tidak menelan mentah-mentah jawaban AI, tapi menggunakannya untuk mengecek logika, mempercepat eksplorasi ide, dan mempertajam analisis. Otak tetap bekerja, AI hanya memperluas jangkauannya. Inilah perbedaan kuncinya. Bukan soal siapa yang memakai AI dan siapa yang tidak, tapi siapa yang menyerahkan otaknya sepenuhnya, dan siapa yang tetap berpikir lalu memanfaatkan AI sebagai alat. AI tidak menentukan hasil akhir. Sikap manusialah yang menentukan, yaitu cara kita berpikir, bertanya, dan menguji apakah AI akan membuat kita tumpul atau justru berkembang lebih tajam dari sebelumnya. Kedepan, hubungan antara manusia dan AI tidak akan sesederhana hitam atau putih, benar atau salah. Dunia justru akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak harus tahu semua jawaban, tetapi tahu pertanyaan mana yang layak diajukan. Sistem pendidikan akan bergerak ke arah pembelajaran adaptif, di mana AI menyesuaikan materi dengan pola pikir individu. Dunia kerja akan dipenuhi kolaborasi manusia dan AI yang semakin dalam. AI mengerjakan yang cepat, manusia memutuskan yang bermakna. Dan di tengah semua itu, kreativitas, intuisi, serta keberanian untuk berpikir berbeda akan menjadi pembeda paling langka dan paling bernilai. Namun, ada satu risiko besar yang sering diabaikan, bahkan oleh orang-orang yang setiap hari menggunakan AI. Ketika AI semakin pintar, manusia memang menjadi semakin cepat, cepat bekerja, cepat menyelesaikan tugas, cepat mendapatkan jawaban. Tapi, kecepatan ini membawa ilusi kemajuan. Karena cepat tidak selalu berarti dalam. Kita akan hidup di era di mana hampir semua pertanyaan memiliki jawaban instan, namun semakin sedikit orang yang benar-benar memahami maknanya. Pengetahuan tersebar di mana-mana, tetapi pemahaman justru menjadi barang langka. Di titik ini, bahaya terbesar bukanlah AI yang terlalu cerdas, melainkan manusia yang terlalu bergantung. Ketika mesin selalu siap menjawab, otak manusia berhenti merasakan ketidaknyamanan berpikir. Padahal, justru disitulah kecerdasan terbentuk saat kita ragu, bimbang, salah, lalu mencoba lagi. Jika proses ini terus diambil alih oleh AI, manusia tidak kehilangan kemampuan berpikir, tetapi kehilangan kebiasaan untuk menggunakannya. Dan sesuatu yang jarang digunakan, cepat atau lambat, akan melemah. Di era AI, yang bertahan bukan mereka yang paling cepat mendapatkan jawaban, tetapi mereka yang tahu kapan harus berhenti bertanya pada mesin dan mulai berpikir sendiri. Mereka yang mampu berkata, "Tunggu, aku ingin memahami ini," bukan sekadar menerima. Karena keputusan besar dalam hidup, nilai, arah, moral, dan makna tidak bisa diserahkan pada sistem yang tidak pernah merasakan konsekuensinya. AI bisa membantu menghitung, memprediksi, dan menyarankan. Tetapi AI tidak menanggung akibat dari pilihan yang diambil. Pada akhirnya, AI tidak akan menentukan masa depan manusia. Masa depan itu ditentukan oleh cara manusia menggunakan pikirannya sendiri di tengah kemudahan yang luar biasa ini. AI
bisa mempercepat kemajuan ketika manusia tetap kritis, sadar, dan aktif berpikir. Tapi AI juga bisa mempercepat kemunduran ketika manusia memilih kenyamanan daripada pemahaman dan kecepatan daripada kedalaman. Kesimpulannya sederhana tapi menakutkan, bahwa AI tidak membuat manusia bodoh. AI hanya mempercepat arah yang sudah kita pilih. Jika arah itu menuju pemikiran dangkal, AI akan mempercepatnya. Jika arah itu menuju kesadaran dan kedalaman berpikir, AI akan menjadi akselerator terbesar dalam sejarah manusia. Pertanyaannya bukan tentang seberapa pintar AI hari ini, tetapi tentang seberapa sering kita masih berani berpikir sendiri. Karena di era AI, berpikir bukan lagi hal otomatis, melainkan pilihan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang AI, pertanyaannya tentang kita. Di momen ini, saat kamu menonton video ini, berapa banyak keputusan, pemikiran, dan keyakinan yang benar-benar kamu hasilkan sendiri? Dan berapa banyak yang kamu serahkan begitu saja pada AI? Jika AI tidak membuat manusia bodoh, tapi mempercepatnya, maka pertanyaan paling menakutkan adalah, hari ini AI sedang mempercepat versi manusia yang seperti apa dalam dirimu? Jadi, AI tidak membuat manusia bodoh. AI hanya mempercepat apa yang sudah ada dalam diri kita. Jika kita malas berpikir, AI akan mempercepat kemalasan itu. Tapi, jika kita kritis, sadar, dan ingin tumbuh, AI akan mempercepat perkembangan kita jauh melampaui generasi sebelumnya. Sekarang pertanyaannya bukan tentang AI, tapi tentang pilihan kita sebagai manusia. Jika kamu setuju, tulis pendapatmu di komentar, klik like, dan subscribe. Karena di era AI, berpikir adalah skill paling langka.